Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu nggih. Dan tentunya masih tetap semangat untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang LMS-nya SMA Negeri 5 Semarang, khususnya untuk E5 Moodle. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba belajar bersama mengenai Google Assignment. Jadi, di dalam E5 Moodle, ya, kita dapat mengcombine atau mengkolaborasikan antara E5 dengan Google Assignment. Nanti di Moodle itu memang ada menu tersendiri untuk Google Assignment, tetapi nanti kita akan coba menggunakan external tool yang nanti kita hubungkan dengan Google Assignment. Nah, fungsinya apa ini Bapak Ibu guru? Jadi Google Assignment ini dapat kita gunakan gitu ya, ketika misalkan Bapak Ibu guru memberikan penugasan kepada siswa dan meminta siswa untuk mengunggahnya. Nanti saya akan tampilkan contohnya. Jadi nanti ini akan mempermudah Bapak Ibu guru untuk melihat, karena di sini nanti Bapak Ibu guru bisa mengatur kapan tugas tersebut batasnya dikumpulkannya itu kapan gitu ya. Misalkan sampai jam 11 malam atau sampai jam 9 malam itu bisa kita atur. Kemudian nanti juga akan terlihat apabila ada siswa yang belum mensubmit ya atau mengirim tugasnya gitu ya. Dan nanti di sini juga anak-anak itu mengirimkannya itu untuk file-file yang mungkin bentuknya agak berat nih Bapak Ibu guru. Misalkan dalam bentuk foto, dalam bentuk file misalkan Word atau mungkin PPT dan lain sebagainya. Yang mungkin kalau kita misalkan unggah gitu ya di E5 langsung itu akan memberatkan, sehingga kita kolaborasikan dengan Google Assignment ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Langsung saja kita mulai. Seperti biasa Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu guru dapat membuka E5 Moodle gitu ya. Dan ini pasti Bapak Ibu guru sudah tampil ya ketika membuka E5 Moodle di browser. Ini saya menggunakan Chrome nih Bapak Ibu guru. Kemudian silahkan Bapak Ibu guru ketikkan elearning.sman5semarang.sch.id. Silahkan ya diketikkan, atau mungkin sudah tampil ya di layar Bapak Ibu guru ya, atau di browser itu biasanya di bawah menu Google itu kan ada beberapa ini ya alamat-alamat yang sering kita kunjungi ya. Mungkin karena Bapak Ibu guru sudah sering menggunakan E5 ini pasti sudah muncul. Kemudian silahkan Bapak Ibu guru dapat login terlebih dahulu nih. Ini saya seperti biasa akan menggunakannya yang dari Google ya. Ini agar mempermudah saya sehingga tidak perlu mengetikkan passwordnya ya, yang mungkin ya nanti kan kadang kita ketikkan lupa gitu ya, sehingga saya langsung saja saya login dengan menggunakan email. Begitu Bapak Ibu guru. Setelah Bapak Ibu guru login, silahkan Bapak Ibu guru pilih kelasnya. Tapi sebelum nanti kita mulai, saya akan tunjukkan nanti bentuk dari Google Assignment itu seperti apa sih gitu ya. Jadi, ini misalkan kita akan memberi contoh dari yang masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kemarin pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, salah satunya adalah siswa itu kan harus mengenal platform pembelajaran daringnya. Di SMA 5 kita menggunakan E5, maka kita kenalkan. Nah, di kelas MPLS ini, siswa-siswi juga sudah kami latih untuk mencoba mengunggah gitu ya dalam bentuk resume. Pada saat itu mengunggah dalam bentuk resume yang difoto kemudian diunggah di sini. Nah, nanti kira-kira bentuk Google Assignment itu seperti ini Bapak Ibu guru. Saya coba bukakan ya. Oke, ini saya bukakan. Ini contohnya ya untuk resume materi pengenalan cara dan sumber belajar luring dan daring. Oke, ini Bapak Ibu guru dapat melihat. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah membuat, itu di sini akan terlihat. Jadi nanti total poin yang akan Bapak Ibu guru berikan kepada tugas siswa ini berapa, ya. Kemudian ada pengaturan kapan sih anak-anak itu batas akhir mengunggah tugasnya, itu bisa kita atur di sini.
di yang due date gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan nih Bapak Ibu guru bentuknya itu Microsoft Word ya atau ketikan gitu ya, kita bisa juga mengecek plagiarismenya atau ini seberapa anak itu copy paste ya, mungkin dari Google dan lain sebagainya, itu bisa kita cek. Kemudian di sini Bapak Ibu guru itu nanti akan terlihat ada berapa siswa yang sudah mengirim atau mensubmit. Ini misalkan contohnya ada 315 siswa yang sudah mensubmit ya. Dan ini Bapak Ibu guru, salah satu kelebihan dari Google Assignment itu adalah di sini kita bisa melihat nama-nama anaknya yang sudah mensubmit. Kalau misalkan kita meminta anak mengirim file dari Google Drive itu ya, itu kan biasanya anak langsung mengupload tapi filenya itu tidak mereka rename dulu sehingga mungkin kita akan kesulitan untuk mengoreksi ya. Tapi kalau di Google Assignment ini kita bisa melihat nama siswanya asalkan siswanya itu menggunakan email sekolah, dan kemarin memang sudah kita arahkan anak-anak itu menggunakan email sekolah. Alasannya adalah agar langsung tertulis lengkap namanya. Misalkan ini ada Abdul Holik gitu ya kan, kita nanti enak pada saat menilainya ya, karena memang sudah sesuai namanya. Tapi memang ya namanya anak-anak itu ya masih sama, ada yang menggunakan email seperti ini, misalkan Opal ZX. Nah ini kan susah ya untuk diidentifikasi ini anak kelas berapa gitu ya, siapa gitu ya. Nah ini kita harapkan anak-anak kemarin memang menggunakannya adalah menggunakan email sekolah gitu ya, agar nanti namanya langsung otomatis gitu ya, lengkap. Kemudian nih Bapak Ibu guru, kalau misalkan ada yang tidak mengumpulkan, pasti di sini tertulis missing ya. Nah ini nanti Bapak Ibu guru juga bisa melacak, oh ada yang belum nih, bisa langsung dihubungi gitu ya. Atau misalkan yang terlambat nih Bapak Ibu guru, misalkan Bapak Ibu guru sudah memberikan batas waktu sampai jam 9 malam. Kemudian karena ada yang misalkan kemudian menyusulkan gitu ya, WA ke Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru tidak tega, akhirnya Bapak Ibu guru memperpanjang waktunya. Nanti biasanya ada yang tadi tulisannya itu late gitu ya, jadi dia mensubmit tetapi terlambat. Misalkan contohnya seperti ini, tadi ada yang mensubmit tapi terlambat gitu ya. Nah itu contohnya Bapak Ibu guru. Nah itu Bapak Ibu guru sekilas gambaran dari Google Assignment. Jadi ini biasanya bisa digunakan mungkin ya untuk Bapak Ibu guru misalkan yang matematika gitu ya, fisika, atau yang hitung-hitungan yang biasanya itu kan anak mengirimkan jawabannya gitu ya, tuh menggunakan tulisan tangan di buku yang kemudian difoto. Nah ini bisa digunakan di Google Assignment. Mungkin untuk guru-guru yang sosial gitu ya, yang mungkin tidak hitung-hitungan, ini juga bisa digunakan misalkan untuk mengunggah project gitu ya, misalkan dalam bentuk Microsoft Word dan lain sebagainya. Di sini nanti malah bisa kita cek ada plagiarismenya atau tidak. Ini kita contoh ya, kita akan contoh buka satu siswa dulu ya, yang ini nanti hasilnya seperti apa sih di Google Assignment ini. Kita contoh buka satu ya, jadi nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru, nanti akan new tab langsung ya, ketika kita klik gitu ya akan new tab langsung. Ini contoh pekerjaan dari siswa. Nah ini ya, ini contoh pekerjaan siswa. Jadi ini siswa menulis di buku tentang L5 Moodle. Kemudian di sini anaknya sudah membuat gitu ya, sudah membuat rangkuman atau resume gitu ya. Nanti Bapak Ibu guru kalau mau mengunduh ya silahkan diunduh saja gitu ya, misalkan mau untuk koleksi gitu ya diunduh ya monggo, tapi daripada memberatkan laptop kita ya mending tidak usah diunduh. Dan di sini Bapak Ibu guru di sebelah kanan ya, kalau misalkan dari hadapan saya di sebelah kanan, di sini Bapak Ibu guru bisa langsung memberikan nilai dan nanti akan otomatis tampil di siswa. Misalkan Bapak Ibu guru melihat oh ternyata pekerjaan siswa ini sudah rapi gitu ya, kemudian sudah lengkap gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru mau memberikan nilai misalkan di sini 90 gitu ya. Nanti silahkan ditulis saja di bagian sini Bapak Ibu guru, di bagian grade gitu ya. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu guru juga bisa memberikan semacam ini komentar, misalkan tulisannya rapi gitu ya. Kemudian
tulisannya rapi dan lengkap. Dipertahankan ya. Nah, ini misalkan contohnya. Kemudian, nah ini ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi nanti otomatis akan tersimpan. Kita akan coba lihat ya Bapak Ibu Guru yang namanya Alisa ini. Kita coba refresh. Apakah sudah ternilai gitu ya? Yang Alisa ini gitu ya. Apakah tampil di sini ya? Kita coba lihat. Nah, ini Bapak Ibu Guru. Nah, yang punyanya Alisa Valentio ini itu sudah muncul Bapak Ibu Guru 90/100 nih lainnya gitu ya. Oke, ini saya penasaran kalau saya klik return itu. Oh, return itu berarti mungkin mengembalikan ya Bapak Ibu Guru. Ini saya juga penasaran. Oh, return, coba kita returning. Oke, ini saya penasaran saja ya. Oh ya, oke. Jadi mungkin return itu semacam mengirim gitu ya ke anak gitu ya. Tidak berbentuk draft. Kalau tadi kan ini tulisannya draft ya Bapak Ibu Guru. Ini kan tulisannya draft nih 90/100. Kita coba refresh dulu. Apakah masih tertulis draft gitu ya. Yang punyanya Alicia. Oke, sekarang sudah tidak ada tulisan draft lagi gitu ya. Berarti ini sudah paten gitu ya. Oke Bapak Ibu Guru, ini saya juga sambil belajar ya. Ya, jadi ternyata misalkan nih saya contohin satu lagi ya Bapak Ibu Guru. Tidak apa-apa ya, biar nanti kita paham bersama. Artinya nanti ketika Bapak Ibu Guru sudah praktek kan, kalau nanti saya contohkan, saya tidak bisa mencontohkan filenya masuk ke saya ya. Karena kan ini videonya kan tutorial. Nah, maka di sini saya memberikan gambaran untuk yang sudah dilakukan. Ini kita menggunakan yang MPLS. Ini misalkan kita sudah menilai 90 ya Bapak Ibu Guru. Ternyata muncul di sini tuh sudah juga 90 dan ini tadi kan ada tulisan draftnya. Sekarang tidak. Berarti harus kita klik return ya. Returnnya diklik ya. Ini kita coba satu siswa lagi ya Bapak Ibu Guru. Misalkan saya akan coba ini Arditian Rahman ya. Kita coba klik ya namanya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Guru tinggal klik namanya saja ya. Diklik nanti otomatis akan new tab gitu ya. Kemudian kita coba lihat unggahan dari Arditian Rahman. Oke, ini ya. Ini resumenya Arditian Rahman gitu ya. Nanti bisa dicek gitu ya. Ini sepertinya oke, ada 2 file gitu ya di Arditian Rahman itu. Oke, ada 2 lembar gitu ya. Nanti Bapak Ibu Guru kalau ada 2 lembar semacam ini, di sini langsung ada ini ya Bapak Ibu Guru. Kan di sini tidak ada tombol next-nya ya. Ini berarti Bapak Ibu Guru tinggal klik saja di bagian sini karena ada 2 image yang dia unggah ya. Oke, kemudian Bapak Ibu Guru mau menilai. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru ketikkan misalkan dari tulisannya ini sudah lengkap gitu ya, tapi masih kurang rapi, saya berikan misalkan nilai 85 ya. Resume sudah lengkap gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah mengisi grade-nya ini Bapak Ibu Guru, silahkan Bapak Ibu Guru bisa mengetikkan overall feedback-nya ya, sebagai bentuk apresiasi ke siswa lah gitu ya. Kira-kira yang kurang apa, kemudian kelebihannya apa, bisa dituliskan di sini. Misalkan resume sudah lengkap, namun tulisan masih belum rapi. Latihan menulis pelan-pelan ya, atau misalkan apa gitu lah Bapak Ibu Guru, itu contoh saja. Misalkan mungkin ini kan karena anak laki-laki kan nulisnya kadang cepet-cepet nih Bapak Ibu Guru. Misalkan resume sudah lengkap namun tulisan masih belum rapi, nanti lain kali lebih rapi ya, misalkan seperti itu. Rapi ya. Nah, gitu nggih Bapak Ibu Guru. Sudah ya. Tadi kan kalau misalkan tidak Bapak Ibu Guru klik return, itu di sini tuh akan tulisannya itu, ini saya refresh dulu. Jadi Bapak Ibu Guru kalau habis menilai gitu ya, itu di refresh ya agar muncul ya nilainya tadi. Ini. Jadi di sini nah, ini kan masih tulisannya draft nih Bapak Ibu Guru karena belum kita istilahnya save gitu ya, tapi di sini kan menunya return. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu Guru sudah yakin gitu ya, sudah lengkap gitu ya, tinggal klik return ya. Nah, di sini ada keterangannya gitu ya. Jadi student will be notified and can check
any grade you are left. Artinya mungkin siswa, mungkin ini translate sederhana aja, siswa itu nanti akan memperoleh notifikasi dari ini tugas yang sudah kita nilai dan juga komentar yang kita berikan gitu ya. Nah, ini misalkan klik return-nya ya. Jadi nanti kalau kita klik return, maka otomatis ini masih proses nih Bapak Ibu guru. Oke, nanti otomatis di sini kalau kita refresh, ini kan masih draft ya. Kalau kita refresh, nanti sudah menjadi bentuknya itu nilai ya, nilai biasa. Oke, itu nih Bapak Ibu guru, itu contohnya. Contoh tampilannya nih Bapak Ibu guru. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini sudah kita nilai gitu ya. Nah, ini kan nilainya udah paten dan di atas pun sudah ada keterangan. Dari kan tadi kan 315 ya, sekarang jadi 313 yang submit dan 2 itu sudah return gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu guru, itu gambarannya ya tentang Google Assignment. Artinya biar Bapak Ibu guru di sini juga nanti bisa memahaminya sebelum nanti kita akan coba mempraktekkan untuk membuatnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa, oh nanti kira-kira tugas yang saya berikan untuk yang model unggah seperti ini adalah yang mungkin model mungkin misalkan project, berbasis project dan lain sebagainya gitu nih Bapak Ibu guru. Itu untuk pengenalannya ya. Langsung saja kita akan mempraktekannya Bapak Ibu guru untuk membuat Google Assignment ini gitu ya. Oke, saya akan kembali ke dashboard. Silahkan Bapak Ibu guru bisa mulai mengikuti tutorialnya nggih. Tadi kan saya sudah menjelaskan kira-kira tampilannya nanti seperti itu. Nah, ini kita akan coba praktekkan. Ini saya di 12 MIPA 1 saja karena kelasnya masih kosong gitu ya. Ini saya contohkan ya di 12 MIPA 1. Oke. Seperti biasa Bapak Ibu guru, ketika kita akan menambahkan aktivitas, maka Bapak Ibu guru jangan lupa ya, turn editing on-nya ini dipencet ya, agar nanti bisa menyala ya. Di sini kan harusnya kan biasanya ada menu-menu ya untuk menambahkan aktivitas gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, silahkan Bapak Ibu guru bisa klik turn editing on-nya. Diklik ya. Oke, nah ini sudah menyala gitu ya. Jadi nanti kita akan coba membuat Google Assignment gitu ya. Tetapi nanti kita menggunakannya external tool saja nih Bapak Ibu guru agar lebih simpel, karena memang di sini juga ada yang assignment, tapi yang kita akan pelajari kali ini adalah yang dengan yang dengan external tool gitu nih. Oke Bapak Ibu guru, langsung saja setelah dinyalakan turn editing on-nya gitu ya. Silahkan Bapak Ibu guru bisa scroll ya, tergantung E5 modul Bapak Ibu guru sudah isi seberapa banyak gitu ya. Ini kan saya masih sedikit, jadi scrollnya tidak terlalu panjang. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang sudah banyak gitu ya, agak ke bawah scrollnya gitu ya. Tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Kemudian setelah klik turn editing on tadi, di sini Bapak Ibu guru ada add an activity or research. Nah, ini Bapak Ibu guru pasti sudah mulai paham ya. Jadi ketika mau menambahkan aktivitas atau membuat sesuatu di E5, pasti kita akan klik add an activity or research. Ini ya, kita klik gitu ya. Oke, di sini akan tampil pilihannya seperti biasa Bapak Ibu guru. Ini ya, ada tampilannya Bapak Ibu guru. Gitu ya. Ini tampilannya Bapak Ibu guru. Oke. Kita di sini kan ada assignment nih Bapak Ibu guru, tapi kita tidak menggunakan yang ini nih Bapak Ibu guru, tapi kita akan menggunakan external tool yang nanti kita combine dengan Google Assignment. Gitu nih Bapak Ibu guru. Nah, setelah Bapak Ibu guru muncul gitu ya, add an activity or research-nya, silahkan Bapak Ibu guru klik yang external tool. Nah, ini kita kalau mencari itu karena ini disusun menurut by alphabet, jadi ya Bapak Ibu guru tinggal melihat saja, oh inisialnya berarti tidak terlalu jauh. Kalau misalkan kemarin kan URL gitu ya, kan inisialnya U. Nah, ini agak ke bawah. Tapi kalau external tool masih agak di atas. Silahkan Bapak Ibu guru external toolnya ini diklik. Monggo diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru. Ya, ini tampilannya seperti ini gitu ya. Ini adalah tampilan dari external tool. Nah, di general ini ada perintah untuk menuliskan activity name. Jadi, aktivitas apa sih yang akan Bapak Ibu guru mau
berikan ke siswa. Misalkan seperti tadi saya misalkan resume mengenai hak dan kewajiban, misalkan seperti itu nih Bapak Ibu guru. Atau misalkan Bapak Ibu guru yang mapel lain, misalkan mapel mungkin bahasa Indonesia gitu ya, misalkan ini apa, cipta puisi misalkan itu ya, misalkan cipta puisi. Atau mungkin yang mapel matematika, misalkan ini ya, penugasan halaman 5 misalkan di buku ya, kan biasanya ada soal-soal gitu ya, nanti anak suruh mengerjakan, diunggah di sini. Nah, ini saya misalkan namanya resume saja ya, karena mapel sosial kan kebanyakan resume gitu ya, atau mungkin mengomentari berita gitu ya, atau mungkin yang filenya itu dalam bentuk foto atau dalam bentuk file Microsoft Word dan lain sebagainya. Ini misalkan saya contohkan resume nih Bapak Ibu guru yang nanti bisa difoto. Artinya ketika anak itu tidak memiliki laptop ya, kita kan tidak bisa memaksakan ya. Nah, ini bisa misalkan dengan tulisan tangannya difoto gitu ya. Misalkan resume mengenai misalkan hak dan kewajiban. Jadi nanti activity name-nya disesuaikan dengan aktivitas yang Bapak Ibu guru perlukan gitu ya. Kemudian di sini ada pre-configured tool. Nah, ini ya Bapak Ibu guru. Nah, yang di pre-configured tool ini Bapak Ibu guru bisa, kan di sini ada pilihan automatic based on tool URL. Nah, karena kita akan menggunakan Google Assignment, maka ini kita ganti Bapak Ibu guru. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu guru, kita ganti di bagian ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya diklik ini Bapak Ibu guru, yang tanda seperti segitiga ke atas dan segitiga ke bawah ini silahkan diklik gitu ya. Nah, ini ada pilihannya Bapak Ibu guru, Google Assignment gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan automatic, tapi kita akan memilih yang Google Assignment. Ini ya Bapak Ibu guru, diklik yang Google Assignment. Oke, sudah kita pilih ya Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru agak scroll ke bawah gitu ya. Di sini Bapak Ibu guru, ini kan kalau misalkan kita mau memberikan keterangan gitu ya, atau rambu-rambu mengenai penugasan ini, penugasan yang harus diunggah siswa, maka Bapak Ibu guru jangan lupa ini diklik show more-nya. Jadi show more-nya ini diklik Bapak Ibu guru. Ini kita coba klik ya show more-nya. Nah, otomatis di sini ada deskripsinya ya Bapak Ibu guru. Jadi di sini itu Bapak Ibu guru bisa memberikan activity description. Nah, kalau misalkan show more-nya tadi kita tutup, itu kan tidak muncul ya Bapak Ibu guru. Misalkan show less-nya ini saya klik gitu ya. Nah, otomatis kan tertutup. Kalau kita klik show more, otomatis akan terbuka. Nah, ini biasanya di sini kita akan tuliskan untuk peserta didik, misalkan ya. Nah, unggah resume misalkan ya, atau misalkan Bapak Ibu guru mau memberikan perintah, misalkan bacalah buku paket gitu ya, misalkan halaman 7 sampai 10 misalkan ya. Kemudian buatlah resume dan unggah sebelum pukul 22 WIB misalkan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru memberikan rambu-rambu di sini. Nanti silahkan rambu-rambunya dapat menyesuaikan ya dengan keperluan Bapak Ibu guru di activity description. Kemudian Bapak Ibu guru, di sini kan ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan mendisplay description yang sudah dibuat ini, apakah langsung didisplay di course page, jadi nanti langsung tampil di layar depan, atau Bapak Ibu guru mau mendisplay activity ini ketika nanti launching, jadi ketika aktivitas ini sudah kita nyalakan gitu ya. Kemudian kita akan mendisplay activity ini gitu ya ketika launching gitu ya. Ini sama-sama launching, tapi biasanya saya pilihnya itu yang display description on course page. Jadi ketika si anak ini membuka atau ada link resume, itu mereka langsung mudeng, oh kita diminta untuk meresume gitu ya. Jadi walaupun si anak belum mengeklik, tetapi sudah langsung ada deskripsinya di bawahnya ya, yang seperti biasa itu Bapak Ibu guru. Nanti saya akan perlihatkan di halaman awal atau di course page-nya, jadi langsung tampil. Jadi nanti anak juga bisa membaca gitu ya sebelum mereka mengeklik
tugas ini. Gitu nih Bapak Ibu Guru, itu yang kita isi, activity name, activity description, serta ininya nanti Bapak Ibu Guru mau pilih yang mana. Kemudian kita scroll ke bawah Bapak Ibu Guru ya. Ini yang lain diabaikan saja. Kemudian Bapak Ibu Guru, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai restrict access. Jadi di E5 Moodle itu kita itu bisa yang namanya itu merestrict nih Bapak Ibu Guru. Jadi kita itu bisa memberikan syarat kepada peserta didik sebelum peserta didik ini mengakses ya penugasan ini gitu ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu Guru kalau agak berisik gitu ya. Jadi ada syaratnya. Misalkan ya tugas ini gitu ya, itu baru bisa dikerjakan oleh siswa itu apabila gitu ya. Jadi kan ada syaratnya nih, apabila gitu ya. Nih Bapak Ibu Guru bisa klik yang restrict access-nya ini. Jadi diklik ya restrict access-nya. Kemudian Bapak Ibu Guru itu klik yang add restriction. Ini ya, diklik add restriction. Restrict access diklik gitu ya. Kemudian klik add restriction. Ini diklik gitu ya. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau yang activity completion, artinya ini adalah si anak bisa mengakses activity ini atau penugasan ini atau materi ini apabila si anak itu sudah memenuhi tugas sebelumnya. Nah, ini juga bisa sebagai sarana kontrol anak ya Bapak Ibu Guru. Mungkin di sini kita belum akan ke activity completion-nya, tetapi di sini saya akan mengatur date-nya saja dulu nih Bapak Ibu Guru. Jadi kalau activity completion itu kita minta si anak itu untuk melengkapi tugas sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan ini saya misalkan biasanya adalah mensyaratkan waktu sih. Walaupun ada beberapa yang activity completion, ini biasanya saya gunakan yang date dulu. Jadi date itu waktu, jadi anak itu bisa mengakses gitu ya. Tugas ini adalah pada saat pembelajaran sudah dibuka atau pembelajaran sedang berjalan gitu ya. Kan kadang ada anak yang rajin gitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi begitu si anak ini buka Moodle, loh kok ada penugasan ini gitu ya, langsung dikerjakan, langsung mau diunggah pada saat itu juga. Tetapi di sini kita bisa atur gitu ya. Jadi anak itu bisa mengakses atau membuka yang kita minta ini, aktivitas ini itu pada jam berapa, itu kita aturnya di date Bapak Ibu Guru. Misalkan kita klik ya Bapak Ibu Guru. Nah ini Bapak Ibu Guru, jadi anak itu bisa mengakses ini tuh mulai jam berapa. Misalkan saya aturnya adalah tanggal misalkan 16 Juli gitu ya. Oh, karena ini itu pelajarannya jam ke 1-2, maka si anak itu saya perbolehkan mengakses mulai jam 8. Jadi walaupun kita sudah setting malam hari, jadi anak itu ketika membuka gitu ya, itu tidak bisa langsung mengaksesnya, tetapi nanti tunggu dulu pada nanti jam 8 pagi. Tunggu Bapak Ibu Guru. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu Guru penasaran dengan add restriction yang activity completion, misalkan nih, itu ya kita mau tambahkan misalkan ya Bapak Ibu Guru ya, klik add lagi gitu ya. Kemudian klik yang activity completion ya. Jadi nanti di sini tuh kalau kita pilih activity completion, ini kita diminta ya. Jadi activity completion-nya itu kita choose dulu Bapak Ibu Guru. Kita choose misalkan si anak ini misalkan harus menyelesaikan tugas ini, misalkan tuliskan satu kata tersembunyi ya. Nah, ini si anak bisa mengakses activity ini apabila sudah menyelesaikan tagihan sebelumnya. Nah, ini kita tinggal klik saja dan ini nanti akan otomatis muncul Bapak Ibu Guru apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu Guru buat dan yang disyaratkan harus diselesaikan. Jadi Bapak Ibu Guru ini diklik dan nanti si anak itu langsung otomatis ketika ini, jadi ada beberapa pilihan Bapak Ibu Guru. Jadi misalkan si anak sudah mengerjakan, maka dia akan otomatis tercentang gitu ya. Atau misalkan pilihan-pilihan yang lainnya, tetapi ini biasanya langsung kita pilih yang must be marked complete. Jadi ketika sudah komplit ya otomatis nanti si anak bisa mengakses ini gitu ya Bapak Ibu Guru. Mungkin itu ya Bapak Ibu Guru, itu sedikit gambaran tentang restrict access. Nanti kita mungkin akan ulas lebih dalam pada video-video yang lainnya. Tapi di sini tuh ada yang namanya restrict access, yang nanti di sini kita bisa mengontrol siswa. Artinya kita bisa memberikan syarat kepada siswa,
siswa bisa mengakses tugas ini ya kalau tugas sebelumnya sudah dia akses gitu ya. Kalau misalkan kita biarkan kan nanti takutnya si anak dengan begitu enaknya gitu ya, tidak pernah ikut KBM, tidak pernah mengerjakan tugas, langsung mengerjakannya penilaian harian. Nah, ini bisa kita kontrol melalui restrict access. Tapi kita nanti gali lebih dalam mungkin ya pada video yang lainnya. Tadi saya sudah contohkan ya, mungkin yang paling mudah adalah memang DAT Bapak Ibu Guru, langsung. Kalau yang activity completion ini ya kadang memang terkendala tanda centangnya ya. Nanti karena kita akan mengatur pada penugasan yang sebelumnya di activity completion ini gitu ya, apakah tercentang otomatis gitu ya atau si anak harus mencentang ya. Maka nanti kita mungkin akan berdalam di video yang lainnya. Tunggu Bapak Ibu Guru. Kalau misalkan Bapak Ibu Guru tidak mau, misalkan ya sudahlah saya tanggal saja activity restrict access-nya. Ya ini Bapak Ibu Guru tinggal dihilangkan saja, otomatis terdelete di bagian silang ini Bapak Ibu Guru. Tunggu Bapak Ibu Guru sekilas. Kalau sudah gitu ya, kalau misalkan sudah diisi mulai dari activity name-nya, kemudian activity description-nya gitu ya. Kemudian kita sudah pilih pre-configure tool-nya, kita sudah pilih Google Assignment. Kemudian Bapak Ibu Guru misalkan mau mengatur restrict access-nya juga boleh, silahkan ya, seperti yang saya tadi contohkan. Misalkan kita mungkin praktekkan dari yang sederhana dulu, dari date ya atau tanggalnya ya. Kemudian kalau sudah gitu ya, tinggal save and display Bapak Ibu Guru, diklik seperti biasa save and display. Nanti mungkin ada perintah yang lainnya apabila Bapak Ibu Guru belum pernah menggunakan Google Assignment. Ini biasanya perintahnya adalah mensinkronkan dengan email kita gitu ya. Ini kita coba klik save and display. Setelah mantap kita klik save and display. Nah, ini Bapak Ibu Guru ya, yang tadi saya maksudkan. Jadi ketika kita klik Bapak Ibu Guru, di sini tuh ada sebuah mungkin konfirmasi lah ya istilahnya ya. Jadi welcome to assignment gitu ya. Jadi ini tuh nanti tugasnya juga nanti akan ada di Google Drive Bapak Ibu Guru. Maka saya sarankan memang menggunakan email sekolah Bapak Ibu Guru. Seperti yang sudah saya sampaikan, email sekolah itu kan unlimited ya. Jadi kalau misalkan tugasnya Bapak Ibu Guru dalam bentuk foto, itu kan pasti akan memakan memori yang besar ya di Google ya, di Gmail kita. Maka kalau menggunakan yang Gmail sekolah ini lebih aman dibandingkan menggunakan email pribadi gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu Guru, kalau saya kan ini karena sudah menggunakan email sekolah kan otomatis nih Bapak Ibu Guru, otomatis di sini itu langsung tampil email saya. Tapi misalkan Bapak Ibu Guru kok di sini masih email pribadi, silahkan di switch account. Ini ya, diklik ya Bapak Ibu Guru. Misalkan saya contohkan switch account. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu Guru. Ada beberapa pilihan email gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru pilih. Misalkan tadinya di sini adalah email pribadi, saya mau switch account-nya adalah email sekolah. Misalkan, ya ini kan saya sudah email sekolah ya, langsung otomatis tampil email sekolah. Misalkan saya klik ya, nanti tampilannya seperti apa untuk contoh saja. Ini masih loading ya Bapak Ibu Guru. Oh, oke. Wah, ternyata internet saya mati Bapak Ibu Guru. Sebentar nggih, saya pause dulu videonya. Oke, mohon maaf nih Bapak Ibu Guru, tadi karena wifi saya sedang diperbaiki, wifi kosnya sedang diperbaiki, jadi lost connect gitu nih Bapak Ibu Guru. Nah, itu Bapak Ibu Guru. Jadi ketika tadi kita klik ya email yang kita pilih, langsung di sini kita klik yang link saja gitu ya. Oke, kita klik link gitu ya. Jadi nanti agar terlinkkan gitu ya ke Google Assignment kita ini. Ya, kita klik ya. Ini mungkin agak lambat karena menggunakan tethering. Nah, ini langsung ya Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Guru sudah klik link, nah otomatis di sini langsung tertampil gitu ya. Resume mengenai hak dan kewajiban gitu ya. Misalkan total poin yang akan saya berikan adalah 100. Ya, Bapak Ibu Guru silahkan diatur. Misalkan Bapak Ibu Guru karena itu mungkin tugasnya adalah menciptakan karya dan Bapak Ibu Guru sepertinya tidak akan memberikan total poin 100 gitu ya. Misalkan paling tinggi 90 ya, silahkan di sini diganti 90 ya. Jadi disesuaikan. Kemudian setelah itu mohon maaf Bapak Ibu Guru. Oke, ini malah itu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi
langsung ya. Itu misalkan kita kliknya, kita atur gitu ya, total poinnya berapa, misalkan 100. Kemudian Bapak Ibu guru, di sini yang tadi saya sampaikan due date. Due date itu adalah batas maksimal tugas ini itu dikumpulkan kapan ya, agar nanti kita bisa mengontrol mana siswa yang disiplin dan mungkin mana siswa yang belum rajin gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, silahkan Bapak Ibu guru aturnya adalah dengan klik yang gambar kalender ini Bapak Ibu guru. Ya, kita klik gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu guru. Ya, kita ulangi ya Bapak Ibu guru. Oke, kita ulangi ya. Jadi klik ini dulu Bapak Ibu guru yang tanda kalender ini, ya diklik gitu ya. Kemudian diatur Bapak Ibu guru. Misalkan kita ngaturnya ini diklik nih Bapak Ibu guru, yang gambar kalendernya ini diklik gitu ya. Nanti otomatis akan muncul pilihan tanggalnya. Misalkan saya mau meminta siswa ini terakhir mengunggah adalah tanggal 16 Juli misalkan ya. Kemudian karena ini tugasnya mungkin agak susah gitu ya, dan mungkin karena agar siswanya punya banyak waktu, saya misalkan memberikan kesempatan kepada siswa itu sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Kalau misalkan Bapak Ibu guru mau mengubahnya misalkan sampai jam 9 ya, silahkan Bapak Ibu guru sampai jam 9 misalkan ya. Ini Bapak Ibu guru harus atur PM dan IM-nya ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalkan jam 9 pagi ya kita ganti IM, kalau misalkan malam ya kita ganti PM. Karena ini settingan menggunakan bahasa Inggris gitu nih Bapak Ibu guru. Kalau sudah, Bapak Ibu guru bisa lari atau melihat ke sisi sebelah kanan ya dari hadapan saya. Di sini ada dua pilihan, cancel atau done. Kalau Bapak Ibu guru sudah yakin gitu ya bahwa Bapak Ibu guru mau memberikan batas maksimal pengumpulan tugas ini adalah jam 9 malam, ya silahkan Bapak Ibu guru klik done gitu ya. Tenang saja, nanti masih bisa direvisi. Kita klik done, nanti di sini ada updating. Nah, di sini sudah tertulis ya. Jadi terakhir dikumpulkan adalah tanggal 16 Juli jam 9 malam gitu nih Bapak Ibu guru. Kemudian misalkan ini tugas-tugas bahasa Indonesia mungkin ya, itu kan mau cek plagiarismenya. Misalkan anak-anak suruh membuat misalkan puisi atau membuat mungkin apa resensi gitu ya, yang perlu ada cek plagiarismenya, silahkan ini dinyalakan saja Bapak Ibu guru gitu ya. Oke, nanti di sini ada tulisannya nih. Oke, jadi ternyata kita itu bisa menggunakan originality report ya. Itu apabila ada 5 tugas Bapak Ibu guru, saya cancel aja ya. Jadi harus kita bikin 5, ternyata 5 kali penugasan baru kita bisa menggunakan cek plagiarisme. Tapi kalau misalkan itu kan kalau cek plagiarisme kan kita bisa menggunakan aplikasi online ya. Jadi tidak harus kita gunakan di sini gitu ya. Jadi kita nonaktifkan dulu saja, karena saya belum pernah membuat sampai 5 kali penugasan menggunakan Google Assignment, maka belum bisa dinyalakan. Nah, ini kan karena belum ada siswa yang mengirim, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi 0 submitted dan 0 yang return gitu ya. Jadi yang submit itu masih 0 gitu ya di sini Kak, dan yang sudah kita kirim balik dengan nilai yang seperti tadi itu juga masih 0. Gitu Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya mudah nih Bapak Ibu guru untuk model yang Google Assignment ini. Dan Google Assignment ini memang disarankan gitu ya, digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk misalkan penugasan-penugasan yang perlu unggah ya, misalkan dalam bentuk foto, Microsoft Word atau mungkin PPT dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa kok menggunakan Google Assignment ini? Karena ini lebih ringan ya, tidak memberatkan Moodle. Kalau misalkan kemarin kan mungkin Bapak Ibu guru pernah yang menggunakan forum ya, itu kalau menggunakan forum itu agak memberatkan Moodle ya, karena berkas-berkas Bapak Ibu guru itu mencantolnya ya atau menyimpannya itu di Moodle-nya gitu ya. Sehingga kan kalau setiap Bapak Ibu guru punya penugasan di Google yang bentuknya unggah seperti itu kan lama-lama akan memberatkan E5. Tetapi kalau misalkan di Google Assignment ini kan nanti akan muncul di Google Drive kita Bapak Ibu guru. Jadi nanti lebih enak juga tadi. Jadi tidak memberatkan E5. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru langkah-langkahnya gitu ya. Jadi tidak terlalu susah gitu ya. Nanti bisa kita pelajari pelan-pelan gitu nih Bapak Ibu guru. Nanti kalau mau kembali ke depan gitu ya, kita mau lihat tampilannya, kita klik saja ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, resume mengenai hak dan kewajiban Bapak Ibu guru. Dan ini masih terrestrict Bapak Ibu guru ya. Jadi
available, dapat diakses itu mulai tanggal 16 Juli jam 8 pagi. Ya, ini ada perintahnya, bacalah buku paket halaman 7-10, buatlah resume dan unggah sebelum pukul 11 malam. Nah, itu contohnya Bapak Ibu guru. Nanti bisa disesuaikan gitu Bapak Ibu guru. Itu contohnya yang menggunakan Google Assignment. Oke. Di sini memang karena ini masih tampilannya masih eksternal tool ya Bapak Ibu guru. Kalau misalkan yang tadi kan karena sudah terlewat, artinya sudah berjalan gitu ya, sudah ada yang mengumpulkan, nanti akan berganti menjadi resume yang seperti ini Bapak Ibu guru. Saya coba klik yang MPLS yang sudah dilakukan. Oke, kita klik new ya. Oke, kita coba scroll ke bawah yang tadi. Nah, ini kan dulu saya juga membuatnya itu dalam bentuk external tool, tapi nanti ketika sudah berjalan nanti akan modelnya seperti ini gitu ya. Nanti atau kita coba saja nih Bapak Ibu guru biar tidak penasaran. Jadi kita akan coba restrictnya itu jam sekarang saja Bapak Ibu guru, biar nanti kita bisa coba lihat apakah benar-benar berubah atau tidak. Misalkan kita akan mulainya adalah jam 13 jam 13 ini 27 ya, misalkan jam 13.25 misalkan. Kalau enggak jam 13 berapa nih, nggak bisa milih ya, angkanya paten semua, misalkan jam 13.30 atau jam 13.25 saja lah ya yang sudah ini. Kita save and display misalkan. Oke, kita save and display. Kan ini sudah berlalu ya Bapak Ibu guru. Apakah nanti logonya akan berganti atau tidak? Berganti ke gambar Google Assignment sebenarnya Bapak Ibu guru, karena kan tadi gambarnya masih external tool. Nah, tapi yang saya contohkan di MPLS ini kan langsung ya, ini gambarnya seperti apa nih, papan tulis ada centang-centangnya. Oke, ini masih login gitu ya. Di sini masih 0 juga Bapak Ibu guru karena belum ada yang mengumpulkan ya. Coba kita kembali ke depan, apakah external toolnya berubah gitu ya. Oh, ternyata tetap Bapak Ibu guru, tetap resume mengenai hak dan kewajiban. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu guru, tapi kan intinya sama nih. Nanti ketika kita klik adalah larinya ke Google Assignment ya Bapak Ibu guru. Tetap nanti tampilnya ke Google Assignment. Mungkin karena belum ada yang mengumpulkan juga, jadi tampilannya masih external tool. Tapi intinya nanti ketika kita klik gitu ya, asalkan tadi Bapak Ibu guru langkahnya adalah pilih Google Assignment, maka tampilannya juga nanti akan Google Assignment. Itu Bapak Ibu guru nanti bisa coba dipraktekkan gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau masih belum dipahami, nanti silahkan Bapak Ibu guru dapat mungkin mendiskusikannya bersama-sama. Itu nih Bapak Ibu guru untuk Google Assignment. Semoga bermanfaat gitu ya. Kita belajar pelan-pelan sambil melancarkan lah ya untuk mengenali E5 Moodle. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila mungkin videonya belum terlalu jelas gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang terlalu bertele-tele, nanti monggo dapat di skip mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.